Kembali lagi dengan saya, Elvin Alfian. Semoga tetap semangat untuk belajar menjadi seorang software developer ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai database normalization dan mengapa normalization itu diperlukan untuk pembuatan atau perancangan sebuah database. Normalization adalah sebuah teknik pada pembuatan struktur atau perancangan database, di mana bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan membuang anomali database yang terjadi pada proses insert, update, dan delete. Penerapan normalization biasanya akan membagi satu table atau satu table data besar ke dalam beberapa table kecil dan menghubungkan atau membuat relasi pada satu table dengan table lainnya. Pada penjelasan tersebut, normalisasi diperlukan atau bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan memastikan bahwa data yang tersimpan secara baik dan mudah untuk dibaca atau di-maintain. Di sini kita mempunyai contoh table workers yang belum ternormalisasi. Anomali atau penyimpangan atau keambiguan pada sebuah table yang belum dinormalisasi itu terjadi pada beberapa proses, baik update, insert, dan delete. Untuk proses update, pada table workers yang teman-teman bisa lihat, kita memiliki dua baris data untuk pegawai atau worker bernama Elvin, dan dia tergabung dengan dua tim atau dua departemen pada perusahaan. Jika kita mau mengupdate alamat dari Elvin, maka kita juga harus mengupdate data Elvin yang lainnya. Atau data akan menjadi tidak konsisten. Dan bila terjadi masalah ini, maka Elvin akan memiliki dua alamat berbeda. Dan ini tidak benar. Itu adalah masalah anomali yang terjadi pada proses update. Pada proses insert atau memasukkan data, akan terjadi juga proses anomali atau keambiguan atau tidak kekonsistenan data. Pada table workers, kita akan memasukkan satu pegawai atau worker baru, di mana dia belum tergabung nih pada tim atau departemen manapun, sehingga kita tidak dapat membuat data tersebut bila departemennya tidak diizinkan memiliki data kosong atau tanpa departemen atau tanpa tim. Lalu pada proses delete, kita akan menemukan anomali database ketika pada sebuah table workers, jika kita bertujuan untuk menutup suatu tim atau departemen, maka seluruh worker dengan kode departemen atau tim tersebut harus kita delete, karena worker tersebut tidak terassign pada tim manapun dan atau null, dan menyebabkan data tidak konsisten atau juga sulit untuk di-maintain. Dari penjelasan ini, maka teman-teman dapat mengetahui dengan baik tujuan dan pentingnya sebuah table atau database memiliki atau didesain dengan baik dengan menerapkan normalisasi. Normalization itu sendiri kini memiliki beberapa tahapan. Ada 1NF atau first normal form, lalu ada 2NF, ada 3NF, lalu ada BCNF atau Boyce Codd Normal Form, lalu ada 4NF, 5NF, dan yang terakhir 6NF. Namun, pada database, umumnya kita hanya menggunakan sampai 3NF saja, dikarenakan masih banyak perdebatan dan diskusi untuk menentukan dan mengadaptasi setiap step atau prinsipnya. Maka, kita mulai dari 1NF atau First Normal Form atau table yang belum ternormalisasi, di mana memiliki dua ciri nih atau aturan. Yang pertama, setiap baris data pada sebuah table mewakili satu data saja. Setiap baris data juga adalah unik. Contohnya, table workers atau yang belum ternormalisasi dimunculkan ini
kita bisa lihat bahwa ada data yang berulang. Oke, sebelum kita mempelajari 2NF, kita perlu mengetahui apa itu primary key pada sebuah table. Primary key adalah sebuah kolom yang nilainya mengidentifikasi sebuah record sebagai data atau record yang unik dan memiliki ciri-ciri cannot be null atau tidak boleh kosong atau null. Value must be unique atau nilainya haruslah unik. Tidak boleh ada yang sama. Value should rarely be changed atau nilainya jarang diubah atau jangan diubah deh. Must be given a value when a new record is inserted, atau ketika kita membuat data baru maka primary key tersebut haruslah kita berikan nilai dan juga unik. Adapun istilah lain yang mungkin akan teman-teman pakai untuk primary key adalah composite key atau key gabungan, di mana tujuannya tetap sama, yaitu untuk menentukan bahwa record pada table tersebut adalah data yang unik. Sebagai contoh pada table workers. Mungkin saja akan ada dua nama Ahmad, namun dari departemen berbeda. Sehingga dengan key departemen dan key dari worker menunjukkan bahwa kita memiliki data unik atau dua data unik untuk nama yang sama, yakni Ahmad. Baik, untuk 2NF atau second normal form memiliki ciri atau aturan semua yang ada pada 1NF. Namun, haruslah memiliki satu primary key, di mana table workers perlulah kita pecah menjadi dua table. Contoh, table workers dengan dua table. Pada table ini, kita telah memiliki worker underscore ID sebagai primary key untuk mendefinisikan worker dengan tim atau departemen yang dimiliki pegawai tersebut. Dan worker underscore ID pada table departemen adalah sebagai key penghubung atau foreign key, dan juga membuang kolom departemen pada table worker karena kita telah memindahkan ke table baru atau table kedua, yaitu departemen table. Lalu apa sih foreign key itu? Foreign key adalah primary key dari table lain yang disimpan dan bertujuan membantu kita untuk menghubungkan kedua data tersebut. Foreign key dapat memiliki nama yang berbeda dengan primary key, memastikan bahwa sebuah record atau data memiliki hubungan atau relasi dengan data lain, di mana foreign key juga tidaklah harus unik dan dapat kosong ataupun duplikasi, di mana ini berlawanan dengan pengertian primary key. Sebelum menjelaskan tentang 3NF, kita perlu memahami proses berikut. Transitive Functional Dependencies adalah ketika kita mengubah value dari kolom yang bukan primary key, namun mempengaruhi primary key itu sendiri. Contoh pada table adalah ketika data worker diubah data alamatnya, atau satu worker dapat memiliki banyak alamat, sehingga kita perlu membagi table ke dalam table lain atau table baru, di mana kita memerlukan table addresses atau alamat. Lalu tentang 3NF atau third normal form memiliki ciri-ciri atau aturan sebuah atau beberapa table dengan kondisi 2NF, ditambah dengan adanya transitive functional dependencies. Jadi pada poin 3NF ini, teman-teman akan berlatih bagaimana melihat bahwa ada sebuah dependencies atau turunan yang akan affected atau terpengaruh ketika kita merubah value-nya. Ketika kita membaginya ke dalam table baru, maka table baru tersebut
dapat memiliki relasi has one atau has many atau bahkan many to many. Nanti kita akan mempelajari tentang 3 relasi tersebut di video berikutnya. Lalu untuk BCNF atau Boyce Code Normal Form atau dikenal dengan 3.5NF, di mana kita akan melakukan hal yang sama ketika kita melihat adanya anomali, penyimpangan atau ambigu, atau kita melihat ada kolom lain yang mungkin dapat menjadi sebuah primary key baru ataupun foreign key baru. Maka ketika kita tahu hal tersebut, maka kita perlu membuat table baru atau memecah table utama menjadi beberapa table. Atau tidak ada lagi dependencies data yang dapat kita pecah menjadi table. Di poin inilah bahwa database atau table kita telah berhasil dinormalisasi dengan baik. Untuk poin-poin selanjutnya seperti 4NF, 5, dan sampai 6, prosesnya kurang lebih sama, namun hal ini masih menjadi perdebatan dan menjadi diskusi sehingga secara normal untuk struktur database kita akan berhenti di BCNF atau normalnya rata-rata sih di 3NF ya. Pada materi selanjutnya, setelah teman-teman membuat database atau table yang telah ternormalisasi dengan baik, di mana teman-teman pasti kini telah memiliki banyak table pada database teman-teman. Di sini teman-teman selanjutnya akan mempelajari bagaimana membuat relasi atau hubungan antar table agar proses pembacaan data menjadi jauh lebih baik dan akan diberikan contoh kasus juga. Terima kasih telah menonton dan sama-sama belajar ya. Tetap semangat dalam keadaan sulit apapun, semangat dalam belajar, never stop learning.